Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang masalah sosial. Perkenalkan, saya Moza Putri Irawan. Saya Bulan Nuraini. Saya Shirin Farisa Najwa. Saya Siska Aidilsa Putri. Selamat menyaksikan. Masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kita pasti sudah sering mendengar kata kemiskinan. Namun, apa sih sebenarnya kemiskinan itu? Secara umum, kemiskinan merupakan suatu situasi di mana suatu individu atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Terdapat faktor sosial lain yang melatar belakangi situasi tersebut. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Adapun faktor penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu faktor pribadi dan faktor geografis. Faktor pribadi penyebab kemiskinan yang pertama adalah kemalasan, yang kedua pemborosan, yang ketiga kecelakaan, dan yang keempat adalah penyakit mental. Lalu faktor geografis penyebab kemiskinan yang pertama adalah bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Yang kedua adalah tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Yang ketiga adalah faktor iklim dan cuaca yang kurang baik. Selanjutnya ada jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi di mana seorang individu atau kelompok merasa miskin dibandingkan dengan individu atau kelompok lain, meskipun mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu contoh-contoh kemiskinan ada pemulung, pengemis, dan pengamen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriminalitas itu sendiri. Nah, penyimpangan adalah kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Kita di sini akan membahas kriminalitas. Kriminalitas adalah bentuk penyimpangan atau perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Kriminalitas sendiri mempunyai dua, yaitu white collar crime, yang kedua ada blue collar crime. Nah, yang pertama adalah white collar crime, yaitu adalah kejahatan yang dilakukan dari status sosial tinggi. Contohnya itu ada apa aja sih? Nah, contohnya itu ada korupsi. Yang kedua ada pencucian perusahaan atau penipuan. Terus yang ketiga ada penggelapan uang. Yang kedua ada blue collar crime. Nah, kejahatan yang dilakukan dari status sosial rendah. Contohnya itu adalah pencurian, perampokan, atau pembunuhan dan lain sebagainya. Kriminalitas sendiri mempunyai faktor pendorong. Contohnya itu adalah terjadi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Terus yang kedua ada pemerintahan lemah dan korupsi. Terus yang ketiga ada masalah pendudukan dan kesulitan ekonomi. Terus yang keempat ada pengembangan mental yang keliru. Terus yang kelima ada kurangnya teladan yang orang tuakan. Nah, kriminalitas sendiri mempunyai teori. Yang pertama ada asosiasi diferensiasi. Terus yang kedua ada ketegangan. Nah, asosiasi diferensiasi itu adalah penyimpangan terjadi karena pergaulan dengan kelompok sebaya. Nah, yang kedua itu ada ketegangan. Ketegangan itu sendiri adalah penyimpangan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik dan cara memperolehnya. Selanjutnya ada penanggulangan. Nah, kriminalitas sendiri mempunyai dua penanggulangan. Contohnya itu ada preventif dan represif. Nah, preventif itu adalah pencegahan dan represif itu adalah kekerasan. Nah, lalu selanjutnya itu ada ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan itu apa sih? Nah, ketidakadilan sosial adalah sikap sewenang-wenang. Ada 5 prinsip ketidakadilan sosial. Yang pertama itu elitisme efisien, yang kedua pengecualian perlakuan, yang ketiga adalah prasangka adalah wajar, yang keempat keserakahan adalah baik, yang kelima putus asa tidak dapat dihindari. Lalu ada jenis-jenis ketidakadilan sosial. Yang pertama itu ada stereotip atau prasangka negatif. Contohnya itu di mana seorang siswi A ini menganggap bahwa ekstrakurikuler itu sebagai kayak terlalu berat gitu. Lalu yang kedua marginalisasi atau peminggiran.
yaitu pemutusan hubungan kelompok sosial tertentu dengan lembaga sosial utama. Contohnya itu ketidakadilan gender. Nah, lalu yang ketiga itu ada subordinasi atau penomorduaan, yaitu pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada dominasi, yaitu penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain. Nah, contohnya itu adalah teknik etnis Tionghoa yang mendominasi perdagangan di beberapa wilayah Asia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan atau perbedaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik secara personal maupun kelompok. Tipe-tipe kesenjangan sosial. Yang pertama itu ada kesenjangan sosial ekonomi yang menyangkut kemiskinan dan kesejahteraan, dan stratifikasi sosial yang mencakup kesenjangan politik, budaya yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, pemerintahan, dan keadilan sosial. Yang kedua itu ada kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan yang dimediasi gender, pendapatan, dan pendidikan. Yang ketiga itu ada kesenjangan baru, yaitu mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.